Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Ikhwati sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembacaan tafsir dari surat Ali Imran ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tulijul laila fin nahari وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب." Artinya, tulijul laila fin nahar, engkau memasukkan malam ke dalam siang. Wa tulijun nahara fil lail, dan memasukkan siang ke dalam malam. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy, dan kau mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa tarzuqu man tasya wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab, dan kau memberikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa perhitungan. Maksud dari tuliju al-laila fin nahari adalah tudkhilul laila fin nahar. Dan maksud dari tulijun nahara fil lail adalah tudkhilun nahara fil lail. Maknanya, anna al-laila yadkhulu 'ala an-nahar. Malam masuk ke siang. Fayazidu al-lailu wa yankusun nahar, sehingga malam menjadi bertambah panjang dan siang menjadi berkurang. Wa tulijun nahara fil lail, ini kebalikannya. Artinya, yadkhulun nahar 'alal lail, siang masuk ke malam sehingga siang menjadi panjang. Fayatulu an-naharu wa yaksurul lail. Ya. Jadi siang menjadi panjang dan malam menjadi kurang. Wa hadzal fi'lu min al-af'al allati la yaqdiru 'alaiha illa Allah wahdah. Fi'il ini atau perbuatan ini di antara perbuatan-perbuatan yang tidak mungkin dilakukan oleh siapapun kecuali oleh Allah. Tidak ada yang sanggup melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tetapi pergeseran atau perubahan malam dan siang tentunya dengan tadarruj, ya, dengan tahapannya, dan memiliki hikmah yang sangat besar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, perubahan malam dan siang ini tentunya juga berpengaruh dengan musim, ya, yang ada di bumi. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, perubahan musim ini tidak berubah sekaligus, ya, tetapi sedikit demi sedikit. Seandainya perubahannya sekaligus dari yang sangat panas kepada musim yang sangat dingin, ya, niscaya akan terjadi kemudaratan, ya, kemudaratan yang besar pada manusia. Lakinna ar-Rabba ar-Rahima azza wa jal al-Hakima ya'ti bihadha syai'i bitadarruj. Akan tetapi Allah ar-Rabb yang maha penyayang dan maha bijaksana mendatangkan hal ini dengan bertahap, bitadarruj. فَمَنِ الَّذِي يَسْتَطِيعُ أَنْ يَزِيدَ فِي اللَّيْلِ سَاعَةً أَوْ فِي النَّهَارِ سَاعَةً لَا أَحَدَ يَسْتَطِيعُ. Siapa yang sanggup menahan
siapa yang sanggup untuk menambah malam 1 jam, 1 jam ditambah untuk di waktu siang, ya, tidak ada yang sanggup melakukannya kecuali Allah. Lau ijtama'at kullul khalaiki ala an yazidu sa'atan fil lail aw sa'atan fil nahar mastata'u ila dzalika sabila. Seandainya seluruh makhluk berkumpul untuk menambah 1 jam di malam atau di siang hari, niscaya mereka tidak akan sanggup untuk melakukannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tukhrijul hayya minal mayyiti." Wa tukhrijul hayya minal mayyiti. Dan Engkau, wahai Allah, mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Maksud dari mengeluarkan yang hidup dari yang mati, ya, al-hayy di sini adalah haya hissiyah wa ma'nawiyah. Al-hayy yang hidup di sini mencakup kehidupan hissiyah dan kehidupan ma'nawiyah. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti. Engkau mengeluarkan yang hidup, ya, dari yang mati. Al-mayyit, ya-nya bertasydid. Al-mayyiti. Ada 2 qiraah di sini. Boleh dibaca dengan sukun al-mayyiti, ya, dan boleh dibaca dengan tasydid al-mayyiti, tapi sesuai dengan qiraahnya. Sekali lagi, yang dimaksud dengan al-hayy, yang hidup, ya, mencakup kehidupan hissiyah dan kehidupan ma'nawiyah, ya. Karena lafaz dari al-hayy bisa dibawa ke 2 makna ini. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan kaidah tafsiriyah. Idza salaha al-lafzu lil ma'nayaini biduni tanafin bainahuma fal wajibu hamluhu alaihima. Maksudnya apa? Kalau lafaz layak dan bisa dibawa kepada 2 makna tanpa adanya pertentangan antara keduanya, maka wajib untuk membawa lafaz itu kepada keduanya. Sekali lagi, idza salaha al-lafzu lil ma'nayaini biduni tanafin bainahuma fal wajibu hamluhu alaihima. Ya, seperti lafaz al-hayy. Lafaz al-hayy ini mencakup 2 makna, ya, makna hissiyah dan makna ma'nawiyah, ya. Untuk makna hissiyah banyak contohnya. Di antara contohnya, al-insan, manusia yang hidup ini, makhlukun min nutfah, tercipta dari nutfah, ya, jadi setetes air mani, dan dia benda yang mati bil makna lughawi, dari sisi makna lughahnya, kemudian menjadi hidup, maka jadi manusia ini disebut mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat yang ke-28, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum." Bagaimana kalian kufur kepada Allah padahal dulu kalian adalah mati, ya, orang-orang mati. Kemudian Allah menghidupkan kalian. Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Kemudian Allah mematikan kalian kembali dan kemudian Allah menghidupkan kalian kembali. Tsumma ilaihi turja'un. Kemudian kepadanya lah kalian dikembalikan. Ya. Jadi manusia hidup dikeluarkan dari yang mati. Contoh yang lain, ya, seperti ayam atau itik, ya, anak ayam, ya, dia hidup keluar dari yang mati, asalnya dari telur,
menjadi anak ayam, anak burung, dan seterusnya. Ini haya, namanya haya hissiyah. Hayatun hissiyah. Hayatun ma'nawiyah, yakhrujul hayyu minal mayyit. Ya. Jadi yang hidup keluar dari yang mati. Dari sisi maknawi dimaknai apa? Maksudnya adalah al-mu'min minal kafir. Di antara maknanya orang mukmin dari kafir, ya, dari orang kafir. Karena apa? Li'annal mu'mina hayyun hayatan qalbiyah wal kafiru mayyit. Orang mukmin itu hidup hatinya, ya. Sedangkan orang kafir mati hatinya. Contoh yang lain, yakhrujul hayyul alimu minal mayyitil jahil. Ya. Orang alim dianggap hayy, hidup. Ya. Dia keluar dari kematian kebodohan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 122, "Awaman kana mayitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fidh dhulumati laysa bi kharijin minha." Apakah yang mati kemudian kami hidupkan dia dan kami jadikan baginya cahaya yang dia berjalan dengannya di tengah-tengah manusia, sama dengan orang yang berada di kegelapan yang dia tidak bisa keluar darinya. Al-awwal, yang pertama, ini merupakan perumpamaan orang alim. Ya, awaman kana mayitan fa ahyaynahu, kemudian kami hidupkan. Kemudian Allah berikan cahaya, dia berjalan di tengah-tengah manusia, dia hidup. Kama mathaluhu fi dhulumat, apakah sama perumpamaan orang alim ini dengan man mathaluhu fi dhulumat, orang yang berada dalam kegelapan. Ats-tsani huwal jahil, maksud dari perumpamaan yang kedua ini adalah orang yang jahil. Ya. Inilah maksud dari hayat, namanya hayat ma'nawiyah. Wa tukhrijul mayyita minal hayy. Kemudian makna wa tukhrijul mayyita minal hayy. Dan engkau ya Allah mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Al-mayyit minal hayy binisbati lil hayatil hissiyah mithl baydah minad dajajah. Contohnya seperti telur, ya, dari ayam betina keluar. Ya, keluar dari ayam betina. Ya. Atau bayi yang mati, ya, keluar dari yang hidup. Ya. Ketika ada, ini sekedar contoh, seorang wanita hamil, kemudian dia menggugurkan kandungannya, ya, menggugurkan kandungannya, keluarnya dalam keadaan mati, ya. Ini contoh-contoh, ya, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Berikutnya, wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Dan engkau ya Allah memberikan rizki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa perhitungan. Syekh berkata, wa'lam anna rizqallahi azza wa jal naw'an. Ketahuilah bahwa rizki Allah itu ada dua. Perhatikan bahwa rizki Allah itu ada dua. Yang pertama, rizqun bihi qawamul badani wa rizqun bihi qawamul qalbi war ruh. Yang pertama, rizki yang dengan rizki tersebut tegaklah badan, tegaklah jasmani seseorang, atau tegaklah jasmani makhluk, ya. Rizki yang kedua adalah
dengan rizki tersebut tegaklah hati dan ruhnya. Hati dan ruh seseorang. Jadi, sekali lagi rizki ada dua. Rizki sebagai gizi buat badan, jasmani. Rizki sebagai gizi buat hati dan ruh. Yang pertama, amal awal, maksudnya rizki jasmani ya. Fayashmalul mu'mina wal kafira wal barra wal fajira wal muti'a wal fasiqa hatta al bahaim. Wa yadkhulu fihi al haram. فالذي لا يأكل ولا يشرب إلا حراما فهو برزق من الله رزق لكنه رزق يقوم به البدن والثاني ما يقوم به القلب والروح وهذا خاص بأهل الإيمان والعلم فالعلم والإيمان للقلب بمنزلة الماء للشجرة لا يمكن أن تنمو بدونه. Yang pertama, rizki jasmani mencakup mukmin dan kafir, orang yang baik dan orang yang jahat, orang yang taat dan orang yang fasik, sampai binatang. Masuk ke dalamnya rizki yang dikatakan rizki haram. Orang yang makan dan orang yang tidak makan dan minum kecuali yang haram, ini rizki sebenarnya, dia dapat rizki ya, tetapi rizki hanya untuk menegakkan badannya saja, jasmaninya saja ya. Ini rizki yang pertama ya, rizkun bihi qawamu al badan, rizki jasmani. Rizki yang kedua adalah rizki yang dengannya rizki sebagai rizki hati ya, sebagai gizi buat hati dan ruh ya, ma yakumu bihil qalbu war ruh. Ini khusus untuk orang-orang yang beriman, yakni ahli iman dan ahli ilm. Fal ilmu wal iman lil qalbi, ilmu dan iman bagi hati kedudukannya seperti air bagi tanaman. Sekali lagi, ilmu dan iman bagi hati kedudukannya seperti air bagi tanaman ya. Tidak mungkin tanaman itu tumbuh kecuali dengannya. Oleh karena itu, kalau hati kita ya ingin tumbuh, ingin baik, ingin bagus, ingin sehat, maka sirami dengan ilmu. Jadi sekali lagi harus kita perhatikan ya, yang namanya rezeki itu bukan hanya sekedar harta, bukan hanya sekedar yang kita makan untuk jasmani kita, tapi lebih dari itu rezeki yang berupa tentang pengetahuan, ilmu. Rizki berupa iman. Ini adalah rizki, bahkan ini rizki yang terbesar. Karena rizki yang dengannya badan jasmani itu merasakan sehat dan bagus, ya, ini dimiliki oleh semuanya. Orang kafirnya, orang mukminnya, orang baiknya, orang jahatnya, orang taatnya, orang fasiknya, bahkan semua binatang. Ya. Tetapi rizki hati dan rizki ruh tidak dimiliki kecuali oleh ahlul iman, orang yang beriman, dan ahlul ilm, orang yang berilmu. Kalimat man tasya, engkau memberi rizki kepada siapa yang engkau kehendaki. Ya, ini maksudnya sesuai dengan hikmahnya Allah. Engkau memberi rizki sesuai dengan apa yang engkau kehendaki, dan Allah tahu hikmahnya. Ya, kemudian sebab rizki itu banyak sekali.
Bisa jadi aktivitas manusia, ya, yani imma harakatun minal insan, yani aktivitas manusia, ya, atau imdad minallah, atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya aktivitas manusia juga tidak akan bermanfaat sama sekali kecuali kalau mendapatkan imdad, yakni pertolongan, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada usaha. Di antara cara mendapatkan rezeki adalah dengan berusaha. Tetapi terkadang, ya, seseorang dapatkan rezeki tanpa usaha, tanpa kerja, tanpa amal. Contohnya apa? Contohnya kata Syekh Utsaimin, misal an yamuta lahu qaribun fayarithu minhu. Seperti seseorang yang punya kerabat, kerabatnya meninggal. Kemudian dia mendapatkan warisan darinya. Ya. Nah, ini. Kemudian di antara sebab datangnya rizki adalah takwa kepada Allah. Ya. Jadi bertakwa kepada Allah ini merupakan sebab mendatangkan rizki. Dalilnya kita sudah hafal semua, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari kesempitannya dan Allah akan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Walaysa ma'na at-taqwa an ta'kufa atau an ta'kifa fil masjid wa tata'abbad. Bal at-taqwa a'ammu min dzalik. Tetapi makna takwa itu jangan dibatasi dengan beriktikaf di masjid, beribadah hanya beribadah di masjid, ya. Tetapi takwa itu lebih umum dari hal tersebut. Ya, takwa lebih umum dari hal tersebut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada pelajaran fawaid, ya, yang bisa kita ambil dari ayat yang kita baca. Ya. Di antara fawaid dari ayat yang mulia ini, yang pertama adalah tamamu qudratillahi azza wa jal wa sultanihi fi kaunihi yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Ayat yang mulia ini menjelaskan tentang maha mampunya Allah, kudrahnya Allah, dan kekuasaan Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala memasukkan yang malam kepada yang siang kepada yang malam. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala bisa memanjangkan waktu malam dan mengurangi waktu siang, dan bisa mengurangi waktu malam dan menambah waktu siang. Tidak ada yang sanggup menambah malam 1 jam, menambah siang 1 jam, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seluruh makhluk yang ada di muka bumi atau di alam semesta ini, ya, berkumpul untuk menambah 1 jam dari apa yang disebut tadi, menambah malam 1 jam saja, tidak akan pernah sanggup. Yang kedua, itsbatu hikmatillah, lianna hadzal ilaj lahu hikmatun 'azimatun la taqumu masalihul khalqi illa biha. Liannahu yatarattabu 'ala hadzal ilaj kama qulna اختلاف فصول السنة التي يترتب على اختلافها نمو الأجساد والنبات. من النبات ما يكون شتويا ومن النبات ما يكون صيفيا. Di sini ada penetapan tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala karena memasukkan malam ke siang, siang ke malam. Ada hikmah yang sangat besar untuk kemaslahatan makhluknya. Ya. Jadi seperti yang kami katakan, kata Syekh rahimahullah, perbedaan musim dalam 1 tahun, ya, ini berpengaruh ke dalam apa? Ke dalam tumbuhnya jasad dan nabat, tumbuh-tumbuhan. Di antara tumbuh-tumbuhan, ya, ada yang muncul di musim dingin, ada yang muncul di musim
panas. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga ya. Annal insana ya'rifu bihi dha'fahu wa iftiqarahu ila rabbih, bahwa manusia dengan hal ini mengetahui tentang kelemahan dirinya dan kefakirannya, butuhnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan perubahan musim ini ya, manusia mengetahui tentang kelemahan dirinya, butuhnya dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau datang musim dingin, dia mencari sesuatu yang bisa menghangatkannya. Kalau datang musim panas, dia mencari sesuatu yang bisa mendinginkannya. Dia membutuhkan Rabb-nya, membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dalam dua kondisi ini. Inilah di antara fawaid, yani faedah berubahnya panas dan dingin dari perubahan malam dan siang tentunya ya. Berikutnya, yang keempat, anna hunaka asya'a mu'dziyatan wa hiya ma yu'abbaru anhu fi ilmi at-tibb bil jarasim la yaqtuluha illa shiddatul bardi wa ukhra la yaqtuluha illa shiddatul harri wa hadha syai'un musyahad. Di sana ada sesuatu yang bisa mengganggu, menyakiti manusia. Ya. Ada sesuatu hal yang bisa mengganggu, ya, bisa membuat manusia sakit. Wa hiya ma yu'abbaru anhu fi ilmi at-tibbil jarasim. Ya. Dan yang diungkapkan atau disebut dalam ilmu kedokteran dengan jarasim. Jarasim jamak dari jursum. Ya, bakteri. Ya. Jadi ada bakteri. Nah, ini tidak bisa mati. Ada di antara bakteri, jenis-jenis bakteri yang tidak bisa mati kecuali ya dalam cuaca yang sangat dingin. Yang lainnya tidak bisa mati kecuali dalam cuaca yang sangat panas. Wa hadza syai'un musyahad. Ini kata Syekh Utsaimin sesuatu yang nampak, ya, dapat kita saksikan. Wa huwa aidan min hikmatillahi azza wa jalla al-mutarattiba ala ilajil laili fil nahar wa ilajin nahari fil lail. Ini juga hikmah. Hikmahnya Allah Subhanahu wa taala yang muncul dari Allah memasukkan malam ke siang, siang ke malam. Berikutnya yang kelima, anna hadzal ilaja yadullu ala kamalil qudrati kama aslafna awwalan. إذ إنه لا أحد يستطيع أن يزيد ساعة من الليل في النهار أو بالأقص ولكن الله تعالى هو الذي يقدر على هذا. Yang kelima, bahwa memasukkan malam ke siang, siang ke malam, artinya memanjangkan waktu malam, memanjangkan waktu siang, menunjukkan tentang kesempurnaan dari maha mampunya Allah. Ya, sebagaimana telah kami sebutkan, kata Syekh Utsaimin, karena tidak ada yang sanggup untuk menambah 1 jam saja di malam hari atau di siang hari atau kebalikannya. Ya. Sekali lagi, tidak ada satupun ya dari makhluknya yang sanggup menambah 1 jam saja di malam atau di siang hari. Walakinnallaha, akan tetapi Allah yang mampu melakukan hal tersebut. Berikutnya yang keenam, tamamu qudratillahi wa sultanihi bi ikhrajil hayyi minal mayyiti wa ikhrajil mayyiti minal hayy. Menunjukkan tentang kesempurnaan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup. Berikutnya yang ketujuh, anna rizqa biyadillah. Rizki itu di tangan Allah. Ini penting sekali ya, hadirin yang Allah ikhwah sekalian yang Allah muliakan, bahwa rizki di tangan Allah. Allah berfirman, wa tarzuqu man tasha. Ini harus kita yakini. Sekali lagi, rizki di tangan Allah. Ya.
Wa yatarattabu ala hadha annahu yanbaghi lil 'aqil fadlan 'anil mu'min alla yatluba ar-rizqa min aydin nas wa innama yatlubuhu min Allah azza wa jalla. Oleh karena itu, hendaknya orang yang berakal, apalagi orang yang beriman, ya, jangan meminta atau mencari rizki dari tangan manusia. Tetapi carilah dan mintalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang ngasih rizki hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita semua butuh rizki, kita mintanya sama Allah. Ya. Jangan melihat di tangan-tangan manusia. Allah lah yang sanggup memberikan rizki. Walihada ja'atin nusus bifadilatil iffati amma fi aidin nas. Oleh karena itu datang nas-nas tentang keutamaan iffah. Menjaga kehormatan diri, ya. Tidak minta-minta. Tidak melihat-lihat apa yang dimiliki oleh manusia yang ada pada tangan mereka. Zuhud dari apa yang ada pada tangan manusia. Dan di antara isi dari baiat sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mereka tidak meminta-minta kepada manusia. Oleh karena itu, sampai salah satu dari pecut mereka yang jatuh dari tangannya dan dia berada di atas ontaknya, dia turun ke tanah untuk mengambilnya, tidak berkata kepada yang lain, nawilni iyyah, ambilkan untukku. Li'annahum bay'u ala alla yas'alu an-nasa syai'a, karena mereka para sahabat telah berbaiat, membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak minta-minta kepada manusia. Wa hadha la syakka yaj'alul insana yalja'u ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak dilakukan lagi, menjadikan manusia kembalinya pada Allah subhanahu wa ta'ala, hanya minta dan berdoa hanya kepada Allah, ya. Walakin la ba'sa an yas'ala al-insanu ma yubahu lahu su'aluhu. Akan tetapi boleh bagi seseorang hukumnya, ya, untuk meminta sesuatu yang mubah. Diminta, innama tamamul iffati an la yas'al an-nasa syai'a. Tetapi kesempurnaan dari iffah, ya, dari iffah seseorang tidak minta apapun kepada manusia, bal yaj'alul amr mawqulan ila Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi menjadikan perkaranya diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini faedah yang ketujuh, rizki di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, yang ke-8, anna ata Allah bila iwad. Pemberian Allah itu tanpa iwad. Tanpa iwad, tanpa adanya jual iwad, ya, pengganti. Allah ngasih bi ghairi hisab, ya, tanpa hitung-hitung. Yang terakhir, itsbatul masyiati lillah. Ayat ini menetapkan tentang sifat masyiah bagi Allah azza wa jalla. Inilah ikhwati fillah rahimakumullah yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat dan kita kembalikan kepada Akh Ari. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya di kesempatan kali ini. Bagi Anda yang ingin memperdalam pembahasan, silahkan kami tunggu di layanan telepon. Silahkan untuk telepon yang pertama. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Hamba Allah dari Sulawesi Tengah. Silahkan Bapak, pertanyaannya. Yang pertanyaan saya, Pak, tentang menyimak masalah materi yang barusan kita ikuti. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Pak. Ya, terkait dengan masalah rezeki, ya. Iya. Rezeki itu saya sepakat dengan apa yang Bapak paparkan dan semua pertanyaan. Alhamdulillah. Ya, bahwa apakah mencari rezeki itu, karena akhir-akhir ini kita lihat bahwa kebanyakan orang sudah menghalalkan segala cara,
Ya, artinya tidak semua orang, tetapi kebanyakan orang menghalalkan segala cara. Contoh, ada aparat desa yang tadinya pejabat seorang kepala desa yang tadinya dia punya kehidupan biasa-biasa saja. Nah, setelah dia menjadi kepala desa, ya begitu terlalu menjurkan dia punya keberadaan, ya keberadaannya. Pertanyaannya langsung saja, Pak. Ya, pertanyaannya saya bahwa apakah dengan jabatan itu memang sesuatu karunia yang diberikan oleh Allah, tetapi macam rezeki itu ditentukan oleh jabatan, ya. Jadi pertanyaan saya, Pak, bahwa apakah memang rezeki itu bisa juga melalui jabatan dengan jabatan menjembatani rezeki tentang materi dengan harta. Ya. Jadi apakah memang ini sebab bukan kita menuduh, tetapi yang jelasnya masyarakat di sekitar desa itu ya banyak yang menurut bahwa kenapa yang tadinya jadi Allah ini memang bermacam-macam cara memberi rezeki. Iya, baik, Pak. Pertanyaan saya, Pak, ya jadi kami bisa pahami. Terima kasih. Jembatan, ya, terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Bapak Barakallahu Fik. Semoga Allah berkati antum, ya, Bapak dari Sulawesi Tengah, ya. Baik. Rizki itu dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya harus kita yakini, ya. Dan rizki itu terbagi dua dari sisi datangnya, ya. Ada yang datang dari yang halal, ada yang datang dari yang haram tentunya. Ini dari rizki yang kuamul badan, ya, rizki jasmani ini. Nah, tentunya yang haram pun rizki, tapi tidak dikatakan halal, tidak dikatakan boleh, ya, berdosa. Sebagai contoh, ada orang, ya, mencuri, misalkan, ya, atau orang kadang melakukan judi, merampok, dapat dia, ya, dapat rizki dalam tanda kutip, ya. Rezeki dalam tanda kutip, dia menikmati apa yang dia ambil, ya. Tetapi perlu diketahui bahwa rezeki yang semacam ini yang haram, ya, tidak akan mendatangkan keberkahan, tidak akan mendatangkan kenikmatan, tidak akan mendatangkan kesenangan dan ketenangan. Justru sebaliknya, ya, akan mendatangkan kesusahan dan kesempitan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ya. Kenapa orang cari rezeki? Karena ingin bahagia, kan gitu. Nah, kebahagiaan itu tidak ada pada itu. Kebahagiaan itu tidak ada pada harta sebenarnya, atau kebahagiaan itu tidak berdasar dengan harta. Bagi orang yang beriman, kebahagiaan itu adalah dengan apa yang Allah berikan berupa kesenangan batin, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki atau wanita, dalam keadaan beriman. Lihat, amal soleh dalam keadaan beriman. Apa kata Allah? "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Hayat thayyibah. Hayat thayyibah itu, kata ulama, insyirahus sadri wa tuma'ninatul qalbi. Lapangnya dada dan tenangnya hati. Jadi kalau ingin bahagia dan senang, ya, kita kan di dunia cari bahagia, ya. Orang berangkat pagi, pulang malam untuk cari kebahagiaan. Di antara cari rezeki untuk kebahagiaan. Ya. Nah, ada orang, ya, yang memandang kebahagiaan di harta ini pandangan yang sempit. Ya. Sehingga tadi dikatakan bahwa dia cari dari yang yang haram, ya. Nah, seperti itu. Nah,
perlu diingat Bapak ya, dan untuk ikhwah sekalian, para pemirsa dan para pendengar Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa rizki yang mendatangkan kebahagiaan adalah rizki yang dicari dengan yang halal. Dicari dengan yang halal. Karena kalau mencari rizki dengan yang haram, ya, kemudian dikasih makan buat anak istri, ini berdosa. Rasul SAW berkata, kullu lahmin nabata an suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh, muncul ya dari yang haram, maka lebih layak dibakar oleh api. Waliyadzubillah. Ya. Dan Rasul pun sallallahu alaihi wasallam menghabarkan pada kita ya bahwa malaikat Jibril mewahyukan kepadanya ya bahwa setiap jiwa itu tidak akan mati kecuali telah mendapatkan rizkinya dengan sempurna. Oleh karena itu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, janganlah kondisi susah atau lambatnya mendapatkan rezeki ya menyebabkan kalian mencari rezeki dengan cara yang haram. Ya. Tapi carilah dengan cara yang baik. Ya, carilah dengan cara yang baik. Jadi apakah jabatan bisa mendatangkan rezeki? Jawabannya tidak. Ya, apakah gelar bisa mendatangkan rezeki? Jawabannya juga tidak. Ya, rezeki itu dari Allah. Ini yang harus kita yakini. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sekolahnya ya SD, tapi Allah kasih rezeki banyak. Lebih dari orang yang sekolahnya S2, S3. Ada orang lulus SMP, dikasih rezeki sama Allah banyak. Lebih dari apa? Dari orang yang S1, S2, S3 misalkan. Ya. Dan ada pejabat yang biasa-biasa saja. Ada yang bukan pejabat, rezekinya banyak. Ya. Gimana dengan pejabat yang korupsi? Ini lain masalah. Ya. Dan kita nggak nuduh satu orangnya atau dua orangnya, tidak mentakyin. Pejabat yang korupsi, yang tidak amanah dengan jabatannya, ya, apakah itu kepala desa atau camat, ya, atau dan seterusnya lah ya, tidak disebutkan. Ya, misalkan menyia-nyiakan jabatannya dan seterusnya, ya, kemudian menganggap bahwa itu adalah rizki, ini sesuatu yang salah. Sesuatu yang salah. Ya, banyak kejadiannya orang yang mengambil harta atau mencari rizki dari yang haram, ya, Allah Subhanahu wa taala akan musnahkan harta itu. Allah hancurkan. Ya, bisa jadi hartanya kebakaran, kemudian di keluarganya ada yang sakit, atau dia sakit sendiri, cari obat ke sana kemari nggak sembuh-sembuh, dan seterusnya. Dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Atau rumah tangga anaknya berantakan dan seterusnya. Ya, tidak berkah. Hidupnya nggak berkah. Dan yang perlu anak kasih catatan di sini adalah banyak orang sekarang ya mengejar jabatan ya dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat. Ya. Juga mengejar jabatan juga ini harus diperhatikan bahwa ini tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan apa yang dicontoh oleh kaum salaf. Ya. Jadi jabatan itu adalah amanah. Jabatan itu amanah. Abu Bakar Siddiq ketika menjadi khalifah, beliau bukannya sujud syukur. Beliau menangis.
Umar bin Khattab ketika menjabat sebagai khalifah, di malam hari beliau menangis terus, ya, menggigil, ya. Ini orang-orang soleh ketika diangkat menjadi atau memegang sebuah jabatan tertentu luar biasa. Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi khalifah, bagaimana ceritanya? Ya, di malam hari menggigil seperti apa? Burung kena air tuh. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau ada orang yang sengsara dari rakyatnya dan seterusnya. Ya, berbeda dengan sebagian orang di masa sekarang, rebutan untuk menjadi pejabat, habis itu senang-senang, yang anehnya sujud syukur. Ya, sujud syukur karena sudah mengeluarkan banyak biaya dan berhasil. Orang yang mengeluarkan banyak biaya untuk mengambil jabatan, biasanya berpikirnya apa? Berpikirnya bagaimana itu biaya kembali lagi. Sampai ngutang-ngutang dan seterusnya. Makanya, setelah jadi pejabat, dia susah. Yang tidak dapat pejabat pun jadi susah, stres masuk ke rumah sakit jiwa. Karena habis, ya, miliaran dan seterusnya. Coba kalau 1 miliar diberikan kepada yang membutuhkan, bikin pesantren misalkan. Itu pahala sampai dia meninggal. Ya. Ini miliaran habis nguap, ya. Sehingga yang tidak jadi stres masuk rumah sakit jiwa, yang jadi ini mencari bagaimana uangnya kembali. Ya. Ini jadi kita harus apa? Kita harus meluruskan cara pandang kita berpikir tentang rizki yang benar. Ya, rizki yang benar itu bagaimana? Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, Baik Ustaz, barakallahu fikum. Kami bacakan dari pesan singkat Ustaz dari hamba Allah yang bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya rezeki yang didapatkan dari bekerja menjadi orang pintar? Karena katanya lebih baik bekerja duduk, rezeki datang sendiri. Saya sebagai saudara kadang sering dijamu di rumahnya. Sedangkan saudara saya itu, dia itu masih muda dan guru ngaji. Silakan. Kalimat orang pintar itu harus didudukkan dulu. Apa yang dimaksud dengan orang pintar? Ya kan? Kalau yang dimaksud orang pintar sebutan biasa, misalkan Ari pintar cari rezeki gitu ya, pintar karena pintar matematikanya, pintar apanya, pintar ngajinya, ya, dan seterusnya. Kemudian dia ngajar misalkan bahasa Arab atau dia ngajar matematika, kan? Dia buka kursus misalkan gitu, ya. Kemudian dari yang kursus itu dia dapat imbalan dari misalkan buka kursus matematika dan seterusnya, dia orang pintar, nggak apa-apa, ya. Tapi kalau yang dimaksud orang pintar adalah dukun, ya, maka haram hukumnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Nah, ya Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya kami berikan kesempatan untuk telepon, silakan di 0218236543. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bobi ya ini. Bang Bobi di Kampung Baru Haji Naimun. Ya, langsung saja Bang Bobi pertanyaannya. Kemarin saya kan dengar tayangan itu Pak Ustadz. Tayangan itu bukan saya 25 tahun itu, 44 tahun itu mengalami dosa-dosa, ngerjain dosa, bukan Pak Ustadz. Mengalami 40 tahun itu saya tawakal terus kepada Allah, tidak pernah mengeluh kepada Allah Pak Ustadz sampai sekarang pun. Nah, orang-orang yang banyak zalimin kami terus-terusan Pak Ustadz, bahkan pelak-pelakan zalimin kami. Terus pertanyaannya, halo, terputus Ustaz, mohon maaf Ustaz. Baik, mohon maaf ya Ustaz ya. Iya, Anda kira cukup ya? Tahu ya Ustaz. Barakallahu fiik.
Ana kira cukup bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwah dan akhwat sekalian yang Allah muliakan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas kehadiran Ustaz di studio kami untuk kembali